Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya hari ini. Setelah Yesus dibaptis, Roh Kudus muncul dalam rupa burung merpati. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, mengapa Roh Kudus muncul dalam rupa burung merpati dan bukan binatang lain seperti domba atau kambing atau burung yang lain seperti Raja Wali? Mengapa muncul dalam rupa burung merpati? Ada yang mengatakan bahwa merpati itu adalah unggas yang dipersembahkan sebagai korban bakaran di bait Allah, menurut Imamat 1 ayat yang ke-14. Karena itu wajar jika roh yang suci menyatakan dirinya dalam bentuk burung dari lingkungan yang suci. Ya. Itu ada pandangan demikian. Ada yang berpandangan bahwa merpati adalah burung yang dipakai untuk menyampaikan kabar gembira pada Nuh waktu air bah surut. Menurut catatan Kejadian pasal 8 ayat yang ke-10 dan 11, ketika burung merpati itu membawa sehelai daun zaitun segar kepada Nuh sebagai tanda bahwa air laut surut. Air sudah surut. Demikianlah berita sukacita tentang Kristus Sang Juru Selamat disampaikan Roh Kudus ke seluruh dunia. Karena itulah maka Roh Kudus sebagai atau tampil sebagai burung merpati. Ada juga pandangan yang lain bahwa merpati itu dikenal sebagai gambaran kecantikan dan keindahan. Makanya dalam Kidung Agung 1 ayat 15 dikatakan, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Atau Kidung Agung pasal yang kelima ayat yang ke-12. Matanya bagaikan merpati pada batang air. Nah, jadi merpati di situ adalah gambaran kecantikan dan keindahan. Sehingga jika Roh Kudus itu muncul dalam rupa burung merpati, artinya Roh Kudus itu adalah roh yang cantik, indah, dan lembut. Ada lagu yang mengatakan, Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Ya, ada kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku. Ada dia manis, dia lembut, dia penghibur. Jadi itu tafsiran. Tetapi saya tidak terlalu tidak terlalu setuju dengan penafsiran seperti itu. Tidak condong pada penafsiran seperti itu. Saya lebih condong pada satu penafsiran yang mengatakan bahwa merpati itu terkenal sebagai simbol perdamaian, cinta kasih, kelembutan, dan kesetiaan. John Wesley Brill mengatakan bahwa merpati itu tidak punya empedu, sehingga tidak ada kepahitan dalam dirinya. Jadi ini menyimbolkan pengampunan dan ketiadaan akar pahit atau kebencian pada orang lain. Tapi saya tidak tahu persis itu apakah benar demikian, merpati tidak punya empedu. Mungkin yang menarik adalah bahwa merpati merupakan burung yang tidak suka berkelahi, sehingga akhirnya digambarkan sebagai simbol perdamaian. Merpati juga adalah simbol cinta kasih dan kesetiaan. Itulah sebabnya kalau orang mau menikah, biasanya di dekorasi-dekorasi kita lihat ada gambar 2 ekor merpati di sana. Karena itu sebagai simbol cinta kasih dan kesetiaan. Saudara bayangkan kalau hadir di pernikahan ada gambar 2 ekor ular, saudara akan bingung bukan? Nah, Yesus sendiri pernah berkata dalam Matius 10 ayat 16, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Berarti merpati adalah simbol dari ketulusan. Jadi memang merpati terkenal sebagai simbol cinta kasih, kesetiaan, ketulusan, dan kelembutan. Nah, di dalam kitab Yesaya itu banyak menubuatkan tentang kedatangan Mesias atau Kristus. Dan dalam kitab Yesaya ada gambaran bahwa Mesias yang akan datang itu digambarkan sebagai seorang yang penuh kelembutan, kasih, dan kesetiaan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat 2 dan 3. Dia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyala tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia dia menyatakan hukum. Dan ini memang digenapi oleh Yesus di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-15b sampai ayat yang ke-20. Di sana teks yang sama. Makanya dalam ayat yang ke-17 dia bilang, supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya, lihatlah
hambaku yang kupilih, yang kukasihi, kepadanya jiwaku berkenan, dan seterusnya. Jadi, apa yang menyebabkan Sang Mesias ini menjadi orang yang lemah lembut, penuh kasih dan kesetiaan? Karena Roh Allah atau Roh Kudus ada atas dia. Di dalam Yesaya 40 ayat 1, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Jadi, dalam nubuatan Yesaya, Mesias yang akan datang itu memiliki sifat lemah lembut, kasih kesetiaan, dan itu disebabkan oleh pekerjaan roh yang ditaruh di atasnya. Karena itu, Yesus akan memulai pelayanannya setelah dibaptis. Dia perlu diberikan Roh Kudus secara khusus agar dia mampu atau dia memiliki sifat lemah lembut, kasih dan kesetiaan. Dan karena itu, karena merpati terkenal sebagai simbol kelembutan, kasih dan kesetiaan, maka Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa merpati lalu hinggap di atas Yesus. Tafsiran ini didukung oleh kesamaan yang ada dalam teks Yesaya pasal 42 ayat 1 dengan kisah pembaptisan Yesus. Di dalam Yesaya 42 ayat 1 ada kata-kata kepadanya aku berkenan. Itu persis sama seperti setelah Yesus dibaptis, dia bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Atau ada di dalam Yesaya 42 ayat 1, aku menaruh rohku ke atasnya. Tapi di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 16, roh Allah turun ke atasnya. Jadi sekali lagi, Yesus yang akan tampil dalam pelayanan, dia akan menonjol dengan sifat kelembutan, kasih dan kesetiaan. Dan karena itu pekerjaan Roh Kudus, maka Roh Kudus harus turun ke atas Yesus. Dan karena merpati adalah simbol dari kelembutan, kasih dan kesetiaan, maka Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa merpati. Itulah jawabannya.